Saya dipanggil Meni RWS. Sebenarnya nama saya itu bukan Meni gitu kan. Hah? Malah nggak ada nyimpang-nyimpangnya sama Meni gitu tak kan. kira nama jenengan aslinya Meni bukan ya? Nggak ada. Siapa nama aslinya? Lahirnya di mana? Di Kediri kah? Enggak. Aslinya mana? Saya aslinya Riau. Jadi kalau misalkan tanya, Mbak Meni dulu waktu kecil mainannya di mana? Kalau teman-teman mungkin sekarang main di mall gitu ya. Saya di hutan. Dan ini serius, saya mainnya di hutan, main kejar-kejaran tuh sama monyet. Hah? Serius, banyak yang belum tahu. Gak ada yang tahu ya ini, gak ada yang tahu kecuali keluarga deket ya. Jadi kecil itu saya sering dibully. Hah? Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Studio 13 dengan konsep yang sama, dengan podcast yang sama seperti apa yang kita lakukan kemarin. Cuma mohon maaf kalau semisal 2 minggu yang lalu kita agak bolong untuk penguploadannya karena ya kebentur dengan beberapa hal. Karena Alhamdulillah Studio 13 production-nya mulai berjalan juga. Kita mulai untuk menggarap brand-brand juga. Dan Alhamdulillah berkat doa jenengan juga kita berlanjut nih di podcast kali ini. Dan luar biasanya kali ini seperti di thumbnail yang di depan, kita mengundang artis lokal Kediri nih. Yaitu beliau udah sering banget didengar oleh telinga orang Kediri gitu, apalagi penikmat radio nih. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Meni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya nih ya kita ketemu di sini. Akhirnya saya bisa ngerasain jadi penyiar. Padahal jenengan itu kan penyiar, Masya Allah. Itulah beliau itu paling low profile. Enggak, saya tuh bukan low profile, saya low budget. Saya low budget. Mas Furqon udah lama banget kita gak ketemu ya. Dulu pada satu apa ya? Satu bos lah. Satu tim ya. Satu tim, tapi alhamdulillah sebenarnya saya sudah lama diundang ke sini ya. Sejak awal-awal. Sejak awal kita membuat ini. Tapi karena saya sok sibuk. Jadi baru bisa datang ke sini. Saya terima kasih banyak. Keren banget. Alhamdulillah. Saya masuk langsung space. Oh, keren banget gitu. Malah enggak keren punya jenengan di sana loh. Sana punya bos saya. Bukan punya saya. Kayaknya saya harus terinspirasi dari Studio 13 ini. Keren banget. Kami terima kasih banyak Mbak Meni udah mau untuk hadir ke sini dan meluangkan waktunya. Sama-sama. Untuk kita sharing-sharing di sini. Sama-sama. Saya deg-degan loh ini. Jenengan ini perempuan pertama yang kami undang di sini loh. Oh, iya, benar ya. Tepuk tangan dulu. Jadi sebelumnya laki-laki semua dan bapak-bapak semua, sekarang perempuan dan ibu-ibu. Ini ibu-ibu dan perempuan. Ya nggak apa-apa sih. Ini tadi kebetulan kan ada waktu gitu ya Pak. Jadi jadwal syuting saya nggak ada. Apa sih? Dan ini kayaknya dikejar deadline banget ya. Jenengan habis ini langsung siaran lagi nih. Iya, nanti habis ini. Tapi masih panjang kok waktunya. Mau tanya apa sih sama saya tanya aja. Gini. Kalau masalah pertanyaan nih Mbak Meni, mungkin yang pertama sih bakal menjadi pertanyaan di pikiran saya sih tentang nama jenengan. Kenapa kok bisa disebut Meni RWS? itu kan orang banyak mengenalnya itu kan Meni RWS gitu. Iya, kenapa saya dipanggil Meni RWS? Sebenarnya nama saya itu bukan Meni gitu kan. Malah nggak ada nyimpang-nyimpangnya sama Meni gitu tak kira nama jenengan aslinya Meni bukan ya? Nggak ada. Siapa nama aslinya? Nama rahasia. Pokoknya nama saya yang asli itu akan keluar ketika mereka minta nomor rekening. Pokoknya kalau minta nomor rekening, tanda tangan kontrak, nama saya keluar. Siap. Gitu. Iya, jadi dulu itu ceritanya kenapa dinamakan Meni karena pertimbangan ada pembentukan karakter di mana saya kan harus karakternya itu anak kecil yang lugas, yang pedes omongannya gitu kan. Kayak anak kecil yang nyelintis gitu. Nah, mikirnya sama manajemen ini nama apa yang cocok. Dulu pernah mau dikasih nama Cuplis. Iya. Kayaknya kalau Cuplis tuh gimana gitu ya. Terus akhirnya Meni aja karena Meni itu kan kalau orang Jawa tuh kembang Lombok. Calon Lombok yang nantinya akan pedes gitu kan. Seperti saya akhirnya jadinya seperti ini. Yang ngasih nama itu Mbah Bejo. Mbah Bejo tuh dulu juga penyiar di RWS. Sekarang beliaunya di Ketami itu jadi Mbah Mudin.
Oh, lurus. Moden. Iya. Mungkin nanti Mbak Beja bisa nonton Oh, ini. siap. Oke. Ini baru ngungkapinnya ini di 2 tempat loh saya. Oh, berarti luar biasa dong ini. Jadi yang satu itu di YouTube saya yang udah nggak saya urusin itu. Wah, itu. Sama di sini. Luar Jadi biasa, biar ada yang tahu kenapa kok namanya Menik, karena alasannya ya pengen menciptakan karakter yang ceplas-ceplos, pedes istilahnya gitu. Nah, Menik itu kan mewakili yang pedes, yaitu calon kembang. Itu tahun berapa, Mbak Menik? Berapa ya? 2008. Itu awal jenengan masuk ke radio kah? Iya, April 2008 saya di RWS tuh. Sebelum itu, maksudnya kalau kita beranjak ke, mungkin enaknya dibahas dari awal dulu ya kayaknya. Iya, oh. Jenengan itu Mbak Menik lahirnya di mana? Di Kediri kah? Enggak. Aslinya mana? Saya aslinya Riau. Oh, geng. Riau. Jadi bapak ibu kan dulu masa transmigrasi ya. Ya. Dulu transmigrasi sana, buka apa istilahnya, buka alas lah istilahnya kayak gitu. Terus. Terus saya lahir di sana juga, besar di sana. Jadi kalau misalkan tanya, Mbak Meni dulu waktu kecil mainannya di mana? Kalau teman-teman mungkin sekarang main di mall gitu ya. Saya di hutan. Dan ini serius, saya mainnya di hutan, main kejar-kejaran tuh sama monyet. Hah? Serius. Kalau di sini kan cinta monyet ya. Kalau di sana monyet asli. Ini bener. Ini belum ada yang tahu sih kehidupan saya masa kecil gitu ya. Saya baru ungkapin di sini. Luar biasa nih. Berarti jenengan besar di sana, SD, SMP, SMA di sana kah? Sampai kelas 5 saya pindah ke sini. Oh. Dan itu shock culture ya mungkin. Iya. Karena budayanya berbeda banget ya. Iya, karena di sana kan pakai bahasa campuran ya. Jadi bahasa Jawa sih iya, cuman kayak ngoko. Jadi misalkan ngomong kowe itu kayak kowe. Iya. Apa kayak gitu, kayak bahasanya nggak enak gitu, wagu ya istilahnya. Kalau di sana kan bahasa kita lebih kayak bahasa Melayu gitu. Jadi terus bahasa campuran juga ada bahasa orang Medan gitu. Apa sih weh? Tak suka lah aku. Kayak gitu-gitu, terus di sini harus membiasakan bahasa Jawa. Jadi ada sempat cerita lucu ketika ditanya pakai apa sih bahasa ngoko alusnya ya? Kromo Inggil kayak namine sinten. Saya tuh kalau langsung shock gitu. Nami. Jawabannya apa jenengan? Jenang. Terus ada kata-kata kotor gitu kan, kayak apa istilahnya misuh gitu ya. Saya tuh nggak ngerti, saya nggak paham karena misuh kita tuh beda. Misuh kita tuh beda. Kalau di sini pakai itu saya nggak ngerti. Jadi pulang tuh saya misuh bapak saya. Iya, saya pulang tuh ngomongin hal-hal itu. Bapak saya marah loh. Kamu dapat kata-kata itu dari mana gitu, maksudnya? Saya nggak ngerti juga artinya apa kan. Jadi santai aja. Jadi depan guru juga saya bilang gitu. Saya nggak bisa bayangin. Iya, beneran serius ini. Dan ini jadinya kayak kaku gitu ya. Sempat stres juga sih. Itu lama-lama ya udahlah. Berarti serang nggak sadar berapa bahasa yang jenengan bisa itu? Kalau dulu sih bahasa Sunda, bahasa Ngapak, bahasa Medan dikit ya. Bahasa Melayu bisa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Berapa totalnya itu? Berapa ya baca? Bikin Aki lewat itu. Enggak, tapi kalau sekarang diajak ngomong tuh saya nggak ngerti aja, cuman nggak bisa jawab, kayak udah hilang PD-nya gitu ya. Gitu. Jadi saya tinggal di Jawa ini bersyukur banget gitu, kayak apa ya? Kayak kompleksitasnya yang udah didapat dari sana itu terpakai banget di sini. Gitu. Berarti kesini kelas 5 SD itu tahun berapa itu? Ketahuan dong. Tahun berapa ya? 2000 ya? 2000. Bener, 2000. Saya lulus SMP tuh paling ingat lulus SMP ya 2004 sih. Dan itu udah di Kediri. Udah dong, saya SMP satu kelas. Hai, anak SMP satu kelas. Mungkin ada yang nonton. Oh siap. Ini kayaknya banyak nonton fansnya jenengan nanti luar biasa. Nanti aku bagiin. Dan salah satunya saya. Dia nggak pernah dengerin saya padahal. Loh, saya sering lihat jenengan loh Mbak Meni. Lihat tok di Instagram. Kan jenengan sering live di Facebook kan? Iya, lihat live di Facebook. Iya, saya sering lihat story WA-nya jenengan. Ya, mungkin mau nambah follower saya, silahkan di-follow ya. Oh, udah banyak, jangan kan Mbak, ke saya aja. Gitu. Aduh, Jadi apa ya, kalau dunia penyiar tuh kayak candu gitu. Mungkin Mas Furkan ngalamin lah. Kalau di sini kan hobi juga ya kan. Kayak candu gitu, kayak
enak banget ngomong gitu itu ya. enak gitu ya. Banget ya. Iya, Enak iya, banget iya. gitu. Tapi kan kalau semisal dipikir orang-orang yang normal nih Mbak ini ya, berbicara di depan kamera itu hal yang sulit kan biasanya seperti itu. Lah itu pengaruhnya apa kalau menurut jenengan? Kalau aku sih mungkin awal-awalnya gitu juga sih. Nggak mungkin lah kita tercipta langsung ahli kan ya, nggak ya, karena jam terbang sih istilahnya. Kalau dulu sih awal-awal masuk di dunia entertain tuh juga sulit. Karena apa ya? Ya itu karena kita belum punya jam terbang. Jadi jangan berkecil hati lah. Mungkin untuk orang-orang yang baru memulai untuk ngomong di depan kamera, ngomong di depan umum, terus ngomong, aku tuh nggak punya bakat. Enggak. Bakat itu kan sekian persen ya mempengaruhi. Yang mendukung itu, yang paling mendukung itu adalah mau belajar. Kalau bakat aja tanpa ditempa, tanpa diasah juga nggak akan yang ya akan tetap terpendam gitu loh. Kalau bakat itu kan harus digali. Benar. Jadi kalau misalkan ada, aku nggak bisa ngomong di depan kamera, ya. Karena nggak nyoba aja. Karena nggak nyoba aja ya kan. Dulu Mas Pur kan gimana? Pendiam deh kayaknya. Iya. Dulu kayaknya pendiam ya kan. Saya ketemu Mas Furkan dulu tuh kayak aduh manis banget gitu kan. Manisnya tuh kayak anak-anak yang masih mommy gitu kan. Gitu. Oh, sekarang sudah jadi apa, Mbak? calon penggantinya Deddy Corbuzier. Masya Allah. Oh, bukan calon pengganti. Kalau sosok kan nggak bisa digantikan. The next generation. Luar biasa. Gitu kayaknya. Apa perlu tak bodak nih? Nggak usah. Cukup ininya aja yang Oh, sama. Jadi luar biasa nih. Kalau misal kita kembali lagi nih Mbak Muni ke tadi, jenengan pasti nggak mungkin lah langsung meloncat nih dari SMA kuliah dan mungkin aku nggak kuliah. Oh nggak kuliah dari SMA langsung ke ya. Radio kan nggak mungkin langsung peloncatan seperti itu lah. Mungkin ada nih nggak fase-fase di mana jenengan itu harus belajar dulu ataupun diminta untuk belajar ini atau terpaksa belajar ini lah. Itu gimana awal mulanya jenengan? Awal mulanya sih sebenarnya saya tuh karena memang dari kecil tuh over PD mungkin. Oh, berarti itu udah dari kecil ya? Oh, iya. Jadi apa-apa suka tampil gitu ya, apa-apa suka tampil. Itu ini mungkin cerita dulu yang mungkin banyak yang belum tahu. Gak ada yang tahu ya ini, gak ada yang tahu kecuali keluarga dekat ya. Jadi kecil itu saya sering dibully. Hah? Serius. Saya tuh anaknya tomboy kan? Iya tomboy. Kalau nggak diganggu sebenarnya nggak ganggu sih. Tapi kalau sudah diganggu, wow luar monyetnya biasa. Ikut ya? Oh iya. Itu kayak kesurupan reok pak. Kayak saya sudah lah wes kayak ngamuk luar biasa gitu. Jadi karena sering dibully, terus akhirnya timbul kayak perasaan aku pengen diperhatikan gitu. Aku pengen diperhatikan, aku nggak pengen dihina. Nah kalau nggak pengen dihina, jadi aku tuh harus tampil di depan orang-orang harus terpana lihat aku. Nah itu sebenarnya sih lebih ke mental ya, mungkin kayak mental illness gitu ya. Akhirnya itu yang buat aku tuh kayak kepedean, over PD. Over PD-nya dalam hal unjuk diri. Agak diperhatikan. Harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan kalah sama temen gitu kayak sakit hati gitu. Kompetitif juga ya? Kompetitif banget. Jadi lebih ke memaksakan diri. Itu awal-awal. Tapi seiring berjalan waktu akhirnya mungkin caranya nggak gitu. Harus ada yang memfasilitasi nih. Aku mau jadi apa ya kayak gitu kan. Udah terpikir seperti itu? Itu mulai SMA sih. Udah punya pikiran seperti itu? Iya. Karena terbentuk karena situasi juga kan. Akhirnya waktu SMA itu punya niat untuk masuk di ini aja lah, dunia entertain gitu. Tapi nyanyi nggak bisa gitu. Suaranya juga fals banget. Tapi kalau misalkan ada lomba-lomba di SMA tuh sering mewakili kan, apalagi kalau speech contest atau mungkin lomba kalau zaman dulu tuh lomba pidato baca puisi kita sering makilin dan alhamdulillah menang kayaknya di sini tuh duniaku gitu. Aku menemukan suatu kepuasan gitu ya, kayak hilang rasa sakit dari bulian itu ketika aku tampil di depan terus diapresiasi gitu kan. Bener. Terus waktu habis lulus SMA akhirnya ini ada salah satu radio namanya Radio Mahameru. Itu bikin kayak penyiar tamu ya, mungkin kayak sejenisnya Bras FM gitu. Dulu daftar di Bras nggak diterima karena aku nggak bisa gaul. Aku nggak bisa gaul gitu kan. Yang diterima teman-temanku. Akhirnya kayak
marah gitu di hati. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya. Mungkin anak-anak Beras juga tahu kok saya gimana. Jadi dulu tuh saya sama Beras itu kayak rasa gini. Oh, kok nggak diterima sih? Oke, aku akan diterima di RUS radio yang lebih besar gitu. Oh, luar biasa. Punya keyakinan itu, padahal belum maksudnya belum diterima juga. Terus akhirnya dengar ada di Mahameru. Akhirnya aku kesana, kita tes, diterima 3 bulan untuk training. Dari surat training itu aku buat ngelamar ke RWS. Oh gitu, berarti radio pertama yang jenengan itu malah Mahameru itu ya? Mahameru itu radio yang ngajarin cara siaran. Untuk radio yang bikin saya bangkit itu Beras FM. Ketika ditolak di Beras itu saya kayak merasa ada pelecut gitu ya? Ada kayak semangatnya kayak muncul gitu. Jadi saya terima kasih banget sama Radio Beras sudah menolak saya. Mungkin kalau Anda menerima saya waktu itu, mungkin saya akan berhenti belajar di situ kan. Terus akhirnya ke Mahameru. Di Mahameru juga terima kasih untuk teman-teman juga di Mahameru. Akhirnya saya bisa. Berapa bulan di Mahameru? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan terus ditambahin 1 bulan sih sebenarnya, karena katanya Pak Dodo dulu kasihan. Jadi dulu saya tuh ambil D1 sebenarnya di IBM, International Business Management. Cuman 6 bulan saya udah diterima di RWS, nggak nerusin. Pak Rawi, maaf, ijazah saya nggak saya ambil. Nanti akan saya bagikan ini podcast ke teman-teman yang lain. Iya. Berarti dari RWS itu sampai sekarang tahun berapa tadi? Di awal RWS? 2008. Berarti udah berapa tahun itu, Mbak Meni? Berapa ya? 14 tahun ya? 14 tahun ya deh. Nggak kerasa ya? Tua loh. Enggak lah, enggak tua lah. Ya. Iya. 14 tahun panjenengan mengabdi di radio. Iya. Dan itu kerjanya kayaknya hampir tiap hari ya? Iya, tiap hari. Tiap hari malahan. Cuma Sabtu ya off. Sabtu off. Tapi happy banget. Iya, jadi nggak kerasa ya. Kalau kerja udah passionnya gitu ya. Mungkin ya. Berapa jam sih satu hari tuh? Satu hari 3 jam saya, jam 5 sampai jam 8 pagi. Kalau hari Minggu kayak gini 10 jam deh. Oh iya. Bener. Jadi dulu tuh sebenarnya jadi penyiar itu ditolak sih sama orang tua, terutama bapak kayak. Nggak ngizinin kah? Karena ya zaman dulu itu masih mungkin dilihatnya dari nominal gaji ya. Oh iya. Masih kecil banget gitu istilahnya. Akhirnya sama orang tua, mau jadi apa sih kalau penyiar itu masa depannya apa gitu. Terus aku buktiin ya udahlah, bertahan luar biasa dulu ya. Sekarang alhamdulillah ya, meskipun belum terkenal banget, cuman alhamdulillah aja. Belum terkenal gitu. apa kalau jenengan tampil di radio itu dengan suara jenengan udah nggak ada yang nggak kenal jenengan sih. Oh, so sweet. Tak makan loh misalnya. dan saya mendengar jenengan itu waktu saya juga masih sekolah mungkin ya. Masih sekolah? Iya. Umurnya berapa tuh sekarang? Saya 22 sekarang. Jauh banget. Aduh. Wajah saya kelihatan tua emang Mbak Meni. Enggak, siapa bilang? Apa karena kumis? Enggak. Mungkin. Kalau punya kumis itu bukan berarti tua. Itu anak kucing lahir juga punya kumis. Kucing lahir juga. Itu lele juga lahir punya kumis, gak kelihatan tua. Aduh, ya siap. Bercanda berarti, ya. Tahun 2008 sampai tahun 2008-an itu mungkin saya masih SMP ya. Dan saya pasti teringat banget itu ketika orang tua saya itu nyalain radio hari Minggu. Oh iya. Nah, pasti itu Mbak Meni. Jadi kaget Mbak Meni. Saya pertama kan kerja di tempatnya bos kita sama itu, Pak Gofur itu. Saya cerita ke ibu saya itu kalau saya ketemu jenengan. Beneran itu. Ibu saya kaget juga. Yang biasanya cuma mendengar aja, sekarang anaknya ya malah kenal sama Mbak Moni. Jadi satu tempat. Sekarang satu meja. Sekarang satu meja. Bener. Satu audio sekarang. Iya, satu audio sekarang. Geng. Ya alhamdulillah sih. Apapun itu kan yang paling penting itu usaha. Ya. Mungkin banyak di luar sana. Ini saya pengen jawab pertanyaan netizen ya. Enak banget sih jadi penyiar. Ngomong doang dibayar. Itu apa sih kerjaan cuma penyiar gitu aja kok bisa gini ya, namanya netizen kan maha benar ya. Jadi saya mau mau mengklarifikasi itu semua. Sebenarnya semua pekerjaan itu kan pasti ada resikonya. Bener. Ada susah senangnya. Ya, kalau misalkan lihat orang tuh enak ya alhamdulillah, berarti berdoa untuk diri sendiri juga semoga ketularan enaknya gitu. Kadang-kadang ya sedih juga sih kalau misalkan gitu aja dibayar. Padahal kan kreativitas seni itu kan malah itu mahakarya gitu.
yang nggak bisa dibayar yang harusnya. nggak bisa dibayar Iya. seharusnya. Nggak bisa dibayar terus gimana aku? Oh, iya. Maksudnya nggak ada nilai, nggak ada apa ya? Nggak ada patokan nilainya. Nggak ada patokan nilainya gitu. Mau mahal atau murahnya itu kan relatif ya. Relatif orang menikmati gitu. Dan secara 100% kita pun juga nggak bisa memuaskan semua orang kan namanya. Betul. Kita itu tidak hidup di ekspektasinya orang. Iya. tapi janganlah nanti menghibah aja. Nggak apa-apa. Tapi ada loh orang-orang yang ya emang kepengen untuk apa ekspektasi orang itu dicapai, akhirnya capek sendiri. Oh ya, saya juga dulu gitu. Hah? Akhirnya Gitu? capek juga. Bener. Hah? Dulu gitu. Karena mungkin di awal-awal mungkin masih star syndrome gitu ya. Masih sok apa sih namanya sok perfect gitu. Ya. Karena dikenal orang akhirnya tuh kayak aku harus baik nih di depan orang. Orang melihat aku gini tuh aku juga harus gitu. Orang melihat aku jalannya lenggak-lenggoknya bagus, aku juga harus gitu. Terus padahal itu kan nahan sakit gitu. Iya. Nah, itu yang pernah terjadi. Akhirnya aku nggak jadi diriku sendiri dan jatuhnya ke stres. Iya. Terus Dan tipping stres. pointnya apa? Titik baliknya itu? Titik baliknya capek. Akhirnya Capek Iya. karena capek sendiri ketika kita sudah memenuhi ekspektasi ternyata orangnya nanggepinnya cuman nggak sesuai dengan kita bayangkan, itu aja capek kan. Iya. Sedih kan, nangis akhirnya gini, aku kenapa sih gitu. Aku tuh kenapa sih gitu. Iya. Akhirnya ya udah balik lagi jadi diri sendiri, yang cengengesan, yang apa, mau dandan seperti ini seperti itu. Mungkin ada juga yang bilang, Mbak Meni kok kerudungnya itu aja, kok bajunya itu aja. Ya emang gini gitu loh. Bukan pelit sih, cuman nyaman gitu ya. Kalau dibilang pelit Anda salah. Yang bener tuh nggak punya duit buat Waduh, pasti merendah beliau ini, merendah terus ini. Buat dandan yang lebih. Padahal investasinya, nanti ini sebelum saya teringat terbesit nih. Nanti kita tanya-tanya nih. Beliau ini nggak cuma penyiar radio loh ternyata. Banyak nih usaha-usahanya beliau lah, nanti kita tanyakan. Pasti. Tapi sebelum kita tanyakan itu, mungkin kita akan berlari di part 2 lah mungkin. Gitu ya Pak Ni ya. Oke. Terima kasih Pak Ni. Sama-sama.